Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu banyak pertanyaan kepada Abah sahabat ya. Barangkali apa yang Abah sampaikan belakangan-belakangan ini adalah begitu banyak yang timbul pertanyaan tadi semua ya. Dari obrolan-obrolan Abah semalam ya. Abah ingin sedikit berbagi. Kenapa Abah nggak takut dengan siksa kubur? Abah bukan nggak percaya dengan siksa kubur, tapi kita harus realistis ya. Kita harus mengerti konsep Allah. Bagi Abah, berbicara tentang siksa kubur adalah sama dengan menghina pencipta. Ya. Bagi Abah, berbicara neraka adalah juga menghina pencipta. Kita tuh harus mengerti ya. Dan kita juga harus mengerti adalah bagaimana Dia pencipta mengajari kita, sahabat. Tentu ada apa yang dipandang oleh Nabi Adam, yang dipandang Nabi Sis, dipandang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi kita Muhammad ya. Bahkan terus berkembang sampai hari ini. Tuhan adalah terus mengajari kita tentang kecerdasan. Tuhan ingin mengenalkan kesempurnaan dirinya. Karena kita Dia ingin menunjukkan kemahaannya kepada kita. Sampai kita sadar sepenuhnya siapa diri kita. Maka bagi Abah adalah orang yang masih bicara tentang bagaimana Tuhan akan menyiksa dalam kubur. Dalam konteks kekinian adalah penghinaan kepada Tuhan itu sendiri. Karena ketidaktahuan kepada Tuhan itu sendiri. Kesempurnaan tauhidnya dari bagaimana Tuhan tajalli. Bagaimana kita adalah makhluk tajalliyat, ta'ayyunat, tanajulat, tadi semua. Kalau menurut Abah kebanyakan adalah salah menafsirkan. Ya. Salah menafsirkan makna firman-firman Tuhan yang begitu indah ya. Padahal bagi orang-orang yang sudah memiliki kesadaran sepenuhnya siapa dirinya, dia mengenal dirinya. Siapa sih manusia itu? Nah, demikian pula nanti adalah bagaimana manusia sebenarnya di dalam hidupnya. Kenapa ada bahasa 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawi. Minimal kita kenapa ada bahasa sifat 20 pada manusia. Sifat 20 itu sebetulnya sahabat bukan juga segala-galanya ya. Demikian pula Asmaul Husna yang 99. Nama Allah itu tidak 99 ya. Maka disinilah konsep tauhid adalah bagaimana adalah mengesahkannya. Nah disinilah sesungguhnya adalah tentang bagaimana kita memahami itu. Pada saat panjenengan sudah memahami siapa diri kita ini sebenarnya, sedikit pun di hati ini tidak ada lagi ketakutan dalam segala perkara, sahabat. Ya, manusia kebanyakan masih diliputi dengan rasa takut. Ya, hidup takut, mati pun takut. Jadi semua kenapa? Karena manusia tidak mengenali sebenar-benarnya dirinya.
akibat tidak mengenali sebenar-benarnya dirinya, manusia pun tidak mengenali sebenarnya Tuhannya. Muncullah kisah-kisah, tetapi tidak apa-apa, karena ini sebuah proses adalah pengulangan. Apalagi kalau memahami Al-Quran, sebenarnya Al-Quran. Mengertilah kita sesungguhnya Al-Quran sedang mengisahkan ulang sebetulnya tentang kehidupan sahabat. Ya. Mengenalkan sebenarnya Al-Quran, menjelaskan sebenarnya siapa dirinya itu. Maka disinilah sahabat menenangkan jiwa, ya. Abah Sergian ajarkan adalah dengan menekuk lidah, menyambungkan kesadaran, adalah belajar memfanakan diri, ya, adalah sangat penting untuk menyambungkan tentang siapa diri ini, dari semua. Sampai timbullah keyakinan bahwa ternyata tentang siksa kubur, neraka, dan lain sebagainya. Hanya karena kita adalah sebenarnya yang dimaksud adalah tidak sejalan dengan frekuensi Tuhan. Sebagaimana Tuhan banyak bicara bagaimana waktu duha, bagaimana bumi dihamparkan, gunung ditegakkan, ya. Bagaimana keteraturan alam ini. Sehingga Tuhan berkata, tilka sunnatullah. Sesungguhnya ini adalah sunnatullah. Waman tadi. Tilka walan tajidali sunnatillahi tabdila. Jadi yang dimaksudkan dengan pada saat kita keluar. Jadi Tuhan itu sudah membuat orbit. Sudah membuat undang-undang disebut hukum alam. Karena ini adalah kenyataan tajaliyat. Jadi kita itu bicara Tuhan. Sebenar-benarnya kehidupan ini adalah hanyalah pantulan cahaya Tuhan. Jadi kita ini, kata Abah juga, maka pantas sahabat. Di penghujungnya pada saat kita sudah mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Dan Tuhannya sudah berkata, Inna rabbaka ahata binnas. Dan Tuhannya lah yang meliputi dirinya. Jadi kita ini adalah bayangan. Maka disebut adalah tanajulat atau ta'ayyunat sahabat, ya. Maka pada saat kalian pun sama nanti, pada saat titik betul-betul kenal dengan sebenarnya kenal dari semua, dia mengenal dirinya dari semua, ya. Seperti mana mungkin dia akan menyiksa dirimu dari semua. Karena dirimu adalah dirinya. Itu yang pertama. Jadi pada saat engkau tidak sejalan dengan frekuensinya, tentu engkau akan tersiksa. Jadi yang disebutkan dengan siksa kubur, neraka, apapun kisahnya. Pada saat kita keluar dari orbit dirinya. Dan dia mengingatkan kita untuk kembali kepada orbit dirinya. Yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ya, ini sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ini bukan bangku yang diciptakan tukang bangku. Kita ini bukan bangunan yang diciptakan tukang bangunan. Maka istilah Tuhan dalam penciptaan sahabat ada khalaqah, ya, ada bada'a pakai tasjid, ya, ada ja'ala, tadi semua. Kalau panjenengan sudah mengerti arti ja'ala yang menjadi, tuh. Makanya beliau
Tuhan berkata kun, ya, jadilah. Dan kayu menjadi meja kayu pada saat kaca menjadi gelas kaca. Itu kan ja'ala, bukan khalaqa, ya. Berarti sebetulnya sinyalnya itu jadi itu ya sahabat. Maka pantas di penghujung kata dia, ala inna awliya Allah. Awliya Allah jangan selalu diartikan adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, la khaufun alaihim. Tidak akan takut. Ya. Ada dalil mengatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi ada dalil yang mengatakan innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Yahsyallah. Jadi, yang pertama ada katakan innama sesungguhnya yang takut pada Allah. Disebut ulama yang pertama. Tahapannya. Ini maaf sahabat ya. Menyebutnya adalah sunatullah dari semua. Kenapa yang disebut ulama itu adalah yang mengerti hukum alam? Karena al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq. Ya. Maka tingkatan sampai kepada ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Dia akan bertingkat. Semakin tinggi tingkat kesadarannya. Semakin baik fananya. Apa yang disebut fana? Pada saat tajalinya Allah dan menyadari ketidakberadaan dirinya. Ala inna awliya Allah la khaufun. Allah tidak akan takut dengan dirinya. Maka itulah keyakinan pun bertingkat dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin. Nah, orang-orang yang disebutkan ala inna awliya Allah adalah la khaufun alaihim sudah sampai isbatul yakin, sahabat. Isbatul yakin artinya adalah isbat. Ya. Maka disitulah la roiba. Makanya alif lam mim dalikal kitab la roiba. Ya. Dia sudah mengerti betul siapa dirinya. Gerak tubuhnya, hidupnya, kudratnya, iradatnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basarnya. Semuanya adalah hanyalah menunjukkan asmaul husnanya. Maka itulah disebut tanajulat, tajalliyat, ta'ayyunat. Nah, kalau kita sudah sampai di level itu, la khaufun alaihim. Siapa yang tidak takut itu? Ya dirinya. Dirinya lah dirimu itu. Maka la khaufun alaihim. Apakah kamu akan takut dengan neraka yang kau ciptakan? Dia sedang menceritakan bukan tentang ingin menyiksamu. La khaufun alaihim itu adalah tidak takut dengan apapun. Karena dia mengerti siapa dirimu. Semua. Maka disitulah sesungguhnya surga. Surga itu Allah. Maka dikatakan mala ainun ra'at. Sesuatu yang tidak bisa kamu akan bisa. Surga itu dikatakan oleh baginda Nabi. Sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan. Bahkan dengan penglihatanmu. Mala ainun ra'at. Wala udunun sami'at. Wala khatara. Dan juga tidak bisa kamu surga itu yang sebagaimana yang kamu dengar oleh telinga. Karena kamu laisa kamislihi. Jadi fenomena Abah kenapa bicara seolah-olah merubah. Tidak. Siapapun kamu pada tatanan itu akan berbicara sama. Memiliki keyakinan yang sama.
pada saat kamu adalah bukan dirimu lagi. Kamu tidak takut mati karena kamu adalah tidak memiliki hidup. Karena sekarang sudah berpindah. Hidup bukan milikmu lagi. Maka mana akan ada kamu takut dengan mati? Kamu tidak akan pernah merasa berilmu. Tidak ada lagi rasa ilmu adalah milikmu. Ya. Maka dorrau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Mengerti yang sangat mengerti, merasakan, membuktikan, menyaksikan. Nah, disinilah sesungguhnya dari awal pada saat dia berkata, ini semua masih kosong di alam ahadiyah. Dalam sebuah hadis qudsi yang sudah mafhum adalah ana kuntu kanzan mal, aku perbendaharaan yang tersembunyi. Nah, pada saat betul-betul kau sudah isbatul yakin, yang sangat tersembunyi tadi, ternyata tidaklah tersembunyi. Itulah kenapa surat Al-Hadid wal awal. Aku yang awal. Wal akhir. Aku yang akhir. Wal zahir. Aku yang zahir. Wal batin. Aku yang batin. Dan itu ada pada titik yang sama. Awal aku, akhir aku. Maka bagi orang yang sudah fana dirinya karena tajalinya Allah, melihat kekuasaan Allah, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah bukan lagi pada tatanan ucapan, tapi membuktikan, menyadari, merasakan. Maka bagaimana kau akan takut dengan neraka? Bagaimana kau tadi semua, termasuk ingin surga, karena kau sudah di surga? Bagaimana kau takut dengan siksa kubur? Istilah siksa kubur, neraka, hanyalah bagi orang-orang yang belum kenal dirinya. Belum panaknya dirinya. Masih tebalnya dirinya. Semakin tebal dirimu, semakin tebal penghalang dirimu kepada dirinya. Semakin takutlah engkau. Semakin ragulah engkau. Hidup seolah-olah milikmu. Wujud seolah-olah milikmu. Ya. Gerak seolah-olah milikmu. Ilmu seolah-olah milikmu. Inilah. Jadi takut itu muncul dari rasa memiliki. Rasa memiliki pada hidup, kamu akan takut hidup. Takut mati. Kenapa orang takut mati? Karena merasa memiliki hidup. Takut miskin. Ya. Karena merasa memiliki kekayaan. Intinya takut itu datang karena dari rasa memiliki. Atau boleh diartikan rasa memiliki itu karena masih wujudnya kamu. Masih tebalnya pengakuan dirimu. Padahal nanti setelah kita perlahan mulai mengosongkan diri. Atau bahasa Nabi adalah mematikan diri. Dan bahasa Allah sendiri pun adalah suruh kita adalah walau anna katabna alaihim. Allah tuh ingin mewajibkan kepadamu. Tetapi karena ya inilah sahabat. Persoalannya pada saat kayu sudah berubah jadi asbak kayu atau pagar kayu. Pada saat beras itu sudah menjadi nasi. Pada saat kaca itu sudah menjadi gelas kaca misalnya. Dan si gelas kaca kenal sepenuhnya. Aku ini tidak ada. Aku ini tanah julat. Tajaliat dari si kaca itu. Pada aku berlakulah wujudnya. Pada aku berlakulah hidupnya.
Pada aku berlakulah kudrotnya. Pada aku berlakulah irodahnya. Pada aku berlakulah ketentuannya. Atau pada saat kayu sudah menjadi pagar kayu. Karena Abah bilang tadi, kita ini, Allah menciptakan kita ini dan seluruh isi alam ini bukan seorang insinyur yang menciptakan bangunan. Walaupun ada kemiripan, dia pun merancang. Maka dalam kitab Tauhid, sahabat diajarkan tentang dalam Kifayatul Awam, dalam kitab Dasukul Barohin, walaupun mereka para ulama itu, maaf ya, bukannya Abah masih menganggap lebih dari mereka, musonif mu'alif itu pun mereka belum sampai. Kenapa mereka itu belum sampai pada pemahaman yang sempurna? Karena memang Tuhan mentajalikan dirinya ini bertahap, sahabat. Hari semua, ya. Bertahap. Jadi sekali lagi, pantas kita ini disuruh mengenali diri. Sampai baginda Nabi, walaupun ada sebagian kaul mengatakan ini bukan hadis, nggak ada masalah. Karena tidak berseberangan dengan Al-Quran. Belasan ayat Tuhan sendiri mengingatkan wafi anfusikum apala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau meneliti, mengenali, mengobservasi apa wujudmu itu begitu. Hei meja kayu, kata kayu, kenalilah. Apakah kamu itu ada? Kamu dulukah atau aku dulu? Dari mana kamu itu ada? Itulah nanti di penghujungnya kenapa dia itu mengatakan, aku wujud. Karena memang dari awal pun dia yang ingin wujud. Si kayu yang ingin wujud. Bukan keinginan si meja. Si kaca yang ingin wujud. Bukan keinginan si gelas. Allah yang ingin wujud, bukan keinginan gunung, bukan keinginan manusia, bukan keinginan anjing, bukan keinginan benda. Dia yang ingin wujud. Maka dia memberikan patokan kepada kita. Wa fi anfusikum apala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau melihat? Makanya ada dalil man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Wa man arofa robbahu fasadal jasada. Man arofa nafsahu, siapa kenal jiwanya, dirinya, hancurlah. Bagaimana asbah kayu ataupun pagar kayu akan mengakui pada saat dia sudah kenal sebenar-benarnya diriku adalah kayu. Sehingga nanti di penghujungnya ada surga. Setelah asbah kayu tahu bahwa dia itu kayu. Setelah gelas kaca itu tahu bahwa dia itu kaca. Setelah manusia itu tahu bahwa kamu adalah dirinya. Di mana coba? Hanya orang-orang yang masih tertutup yang akan takut dengan siksa kubur. Istilah siksa kubur itu adalah pada orang-orang yang tidak mengenali siapa dirinya, siapa Tuhannya. Asbah kayu yang tidak kenal sebenarnya dirinya adalah kayu. Apakah kayu akan menyiksa asbah kayu? Tidak. Hanya memberikan kabar kepada asbah kayu. Hei asbah kayu, aku ini kayu. Aku punya undang-undang yang disebut sunatullah. Maka sekarang hari ini bahkan oleh ulama dulu sahabat tidak dipahami. Apakah Ibrahim memahaminya? Tidak. Inilah kadang-kadang kalau kadang-kadang kita manusia begitu disebutkan nama sosok yang besar. Ditulis dalam Al-Quran. Seolah-olah itu adalah dia makhluk memahami segalanya. Tidak. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad.
Ini yang harus kita tuh mengerti, karena kamu juga Muhammad. Gitu loh. Sebenarnya. Inilah persoalan yang menjadikan manusia hari ini, terutama orang Islam. Karena Abah, sahabat, keliling dunia, kemana-mana. Ternyata hanya kita orang Islam yang sekarang ini jauh dari memahami Tuhannya. Agama Tao di Cina, ngerti Tuhannya. Dari mana Abah tahu agama Tao itu? Maka tauhid itu dari kata Tao sebetulnya. Lihatlah ungkapan-ungkapan orang-orang yang merupakan ahli spiritual Cina. Apakah itu sebagai biksu? Apakah itu Shaolin? Ya. Pada saat dia melatih dirinya belajar berjalan di atas air. Ya. Untuk menumbuhkan keyakinannya bahwa aku bisa berjalan di atas air. Ya. Muncullah ilmu ginkang, luwekang. Karena akhirnya timbullah kepadanya menemukan siapa diriku ini. Yang sekarang di dalam olahraga mereka yang disebut Tai Chi. Bahkan Jack Ma menggunakan Tai Chi untuk menyadari sang kehadiran tadi. Pada geraknya, pada hidupnya, pada kekayaannya. Karena nanti sifat Allah kaya, Goniyun itu akan, pada saat kamu mengerti bahwa diri kita tanajulat, tajalliyat, ta'ayyunat, maka kamu akan mengerti. Itu yang disebutkan dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai isbatul yakin itu. Maka kenapa dia mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin. Di situ sesungguhnya. Yakin itu apa? Maka tidak sama iman dan yakin. Kenapa al-imanu uryanun? Iman itu adalah telanjang. Dan kita disuruh telanjang. Melepaskan pengakuan pada diri. Supaya kamu yakin. Sahabat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah di situ sembah. Sebetulnya jangan diartikan adalah. Nah disinilah juga. Liya'budun. Ibadah kepada Allah itu bukan menyembah. Nanti di penghujungnya kamu mengerti apa makna syahadat, apa makna sholat, apa makna puasa, apa makna haji. Dan akan membuktikan apa itu iman pada Allah itu. Bukan ucapan. Membuktikan iman itu. Iman pada Allah. Iman pada malaikat Allah. Iman pada Rasul Allah. Iman pada kitab Allah. Iman kepada hari akhir. Nah, hari akhir. Jangan memandang hari akhir. Hari akhir suka dianggap pada sebagai kiamat. Ya. Walaupun barangkali kamu pun mendengar ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Hari akhir. Akhir di mana kau kenali dirimu. Maka kiam. Kamu bangkit keyakinanmu, kesadaranmu. Kesadaran Tuhanmu. Kesadaran pada hidupmu. Kesadaran pada wujudmu. Mengertilah engkau rukun iman tadi setelah mengerti rukun Islam. Apa itu syahadat? Apa makna syahadat? Sudah sahkah zatnya? Ataukah baru hanya melihat fiilnya? Ini manusia sekarang baru menyaksikan fiilnya, sudah merasa menyaksikan. Padahal baru menyaksikan fiilnya. Syahadat. Harusnya sah zatnya. Allah itu bukan fiilnya, tapi nyata fiilnya. Bahkan nanti pada saat kamu sudah kenal dirinya, tak ada satupun fiil daripada tajallinya dia, tajalliyatnya dia, ta'ayyunatnya dia. Tak satupun. Maka dia katakan, la tataharoku zarratun
illa biidnillah. Ya iyalah. Mana ada asbak kayu bisa bergerak hidup kalau bukan fi'il si kayu itu. Wujud si kayu itu. Hidup si kayu itu. Ilmu si kayu itu. Inilah tentang proses belajar. Maka dia menyuruh ikra dari awal. Pada saat dia ingin menciptakan kayu, menciptakan meja kayu. Soalnya itu si kayu ngomong kepada meja kayu, ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyebut kata Rob di situ, sahabat. Ikra bismi, bukan bi asma. Ada satu nama dari nanti ribuan, jutaan, miliaran nama. Maka dalam kitab Kifayatul Awam, wahdaniyat fil asma, kesatuan, keesaan, nama. Ikra bismi Rob. Rob yang harus dibaca Rob. Robnya meja kayu adalah kayu. Kenapa disebut Rob? Tuhan. Karena dia tempat bersandar. Kamu ada, hei meja kayu, karena adanya aku, kata kayu. Kamu hidup, hei meja kayu, karena hidupku. Kamu bergerak, hei meja kayu, karena gerakku. Maka Syai'ullah begitu banyak mengajarkan kita tentang ini. Kaifa yutasawwaru ayyubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana kayu akan terhijab oleh asbak kayu, oleh meja kayu, oleh pagar kayu. Bagaimana dibayangkan kayu yang telah mengadakan asbak kayu, yang telah menjadikan dirinya menjadi meja kayu. Anggaplah kamu meja kayu. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini tentang penciptaan. Tetapi khalaq di situ adalah bimana syariat. Hakikatnya adalah ja'ala. Seolah-olah secara hakikat, hei meja kayu, bacalah dirimu, ikra. Ikra. Bismi Rabb bikal ladzi khalaq. Bagaimana si kayu mentajalikan dirinya menjadi dirimu. Itulah kisah Adam sampai kepada kisah Muhammad. Maka kisah Adam sampai kisah Muhammad itu, dia sedang menjelaskan dirinya. Dari mulai adanya sampai kamu adalah melahirkan sifat terpuji dirinya. Hei asbak kayu, hei meja kayu, aku telah menjadikan diriku adalah dirimu. Maka itulah kenapa nanti ada mukhatab. Dari la ilaha illallah ke la ilaha illallah, la ilaha anta. Nah, mukhatab sudah. Sampai la ilaha illa ana. Itu kan proses belajar. Bagi asbak kayu, meja kayu sudah kenal kepada kayu. Yang meliputi dirinya adalah kayu. Yang hidup pada dirinya kayu. La khaufun alaihim. Masa aku takut dengan diriku? Masa aku adalah, nah ini juga nanti akan menyadari kesadaran sepenuhnya kepada asbak kayu, betapa tenangnya hidupnya. Betapa damainya hidupnya. Karena aku sudah kenal, kata meja kayu, kata asbak kayu. Sebenar-benarnya diriku adalah kayu. Tetapi ada sebagian sahabat yang sedang berjalan sampai kepada pemahaman itu. Kemudian dia mengaku dirinya kayu. Mengaku Allah. Itu karena belum kenal. Pengakuan itu sahabat karena kamu belum kenal sebenarnya siapa dirimu. Diawali kamu pertama adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pertama adalah kamu adalah menyadari siapa diriku. Hidupku ini hidup siapa? Kamu takut di situ awal. Tapi nanti begitu sampailah si meja kayu itu menyadari sepenuhnya. Kalau di dalam bahasa Syai'ullah adalah dikatakan adalah syu'aul basyirah yushiduka kurbahu minka.
Su'aul basyirah. Akal yang sudah. Nah, inilah makanya akal. Akal ini kunci. Apakah akalmu atau akal dia? Akal kita tidak akan memahami diri kita. Tapi akal, karena tadi kata Allah pada saat ingin terjali, awwalu ma khalaqallahu nuri itu. Awwalu ma khalaqallahu nuri, awal yang aku ciptakan nurku, aku tajali. Maka barangkali sering mendengar semuanya berasal dari cahaya. Cahaya menjadi energi, energi menjadi materi. Nah begitu, gitu. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Kemudian dia dari nur itu tajali menjadi Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad. Ada mubtada, ada khobar mubtada. Allahu nur. Allah itu nur. Aku mubtada. Aku tajali menjadi khobar mubtada. Atau bayangkan dari goibul goib manis. Aku tajali menjadi gula. Begitu seolah-olah. Yang disebut Muhammad. Nah inilah konsep kepada kita tentang memahami hakikat Nur Muhammad. Nabi Muhammad adalah konsep yang berbeda. Tapi awwalu ma khalaqallahu kalam. Kalam, apa itu kalam? Awwalu ma khalaqallahu akal. Tuh. Akal siapa? Maka disinilah ada 7 lapis akal. Akal ma'asyi, akal goribi, akal ma'adi, akal kulli, akal pun bertingkat. Maka syu'aul basyirah kata Syai'atullah, akal yang sudah bercahaya. Ya, bukan akal dari si makhluk. Tajalinya akal Allah pada dirinya. Syu'aul basyirah adalah kurbahu minka. Pertama kamu merasa dekat. Siapa aku ini? Awalnya itu yang disebut ala innama yasyallah, karena dekatnya itu dia takut pada Allah. Karena aku ada yang hidup ya pasti, aku ini pasti ada yang diadakan. Mulai akalnya berpikir, aku ini ada yang diadakan. Hidup yang pasti itu akalnya. Maka mulai takut awalnya. Walaupun pada saat nanti kamu sudah sempurna mengenal dirimu, membaca dirimu, dan kamu benar-benar telanjang dan benar-benar bersih. Kalau kata Ebed, suci lahir, suci batin. Sudah benar-benar bahwa telanjang, al-imanu uryanun, iman yang telanjang. Sudah terkikis, sudah kembali. Maka akalmu, yang akal dia itu, itu tadi semua, tentu tidak akan takut pada dirimu sendiri. Di sini. Inilah barangkali hari ini Abah tidak takut dengan neraka. Bahkan kata Abah, kalau kamu takut itu, selama kamu berada pada frekuensinya, neraka itu tidak ada. Kamu menjadi neraka pada saat keluar dari frekuensinya. Ya. Keluar itu kemana sih? Bukan keluar kamu dia ruangan dan kamu di dalam, bukan. Tapi kesadaran atau ketebalan atau hijab yang menghalangi karena keberadaanmu. Itu yang membuat kamu takut di awal. Sebenarnya istilah neraka, istilah surga, istilah siksa kubur, istilah mahsyar. Bahkan orang tua, ahli-ahli ruhani kita seperti rambut dibelah 7. Kecil, kan bayangkan rambut kecil dibelah 7. Dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Dan gelapnya lebih gelap dari segala yang gelap. Berjalan pada rambut yang dibelah 7, yang sangat halus.
yang tajamnya lebih tajam daripada pedang, pada kegelapan yang sangat gelap. Nah, gelap bukan gelap perumpamaan manusia. Gelap karena inilah kadang-kadang istilah pada Tuhan. Kenapa Tuhan sendiri di Quran menggunakan kalimat mutasyabihat? Supaya manusia belajar memahami degradasinya. Yang sebenarnya sekarang oleh Einstein dengan EMC kuadrat, oleh hukum Newton, hukum cahaya. Cahaya itu terdegradasi. Ya. Itu sesungguhnya sahabat. Wallah, siapapun kalian sudah sampai pada titik itu. La khaufun alaihim. Ana takut neraka. Ana takut siksa kubur. Tadi semua. Malah engkau sekarang ini ikut menikmati. Karena sebenarnya yang sedang menikmati dirinya tadi. Maka itulah di surat yang pertama adalah Iqra. Baca. Atau ayat yang lain, wafi anfusikum apalatum sirun. Bacalah dirimu. Atau ayat rahim sanurihim ayatina fil afaq. Ayat-ayatku telah nyata pada dirimu. Wafi anfusihim, dan dalam dirimu. Apa yang di dirimu dan di luar dirimu satu. Hatta yatabayyana, sampai jelaslah. Itulah kenapa tubuh kita disebut Al-Quran. Makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada bil bayyinat. Ada petunjuk hudan dan furqan yang membedakan kamu dan bukan dia dan bukan dia pada dirimu. Jadi dia akan mengenali dirinya pada dirimu setelah engkau lepaskan pengakuan dirimu, setelah engkau lepaskan ketakutan dirimu, maka nanti terjalilah Asmaul Husna pada dirimu. As-Sabur, yang sabar bukan dirimu lagi. Maka disinilah kehidupan menguji manusia dengan rasa sabar. Inilah juga yang menjadikan manusia akan diulang. Kalau belum mewujudkan Asmaul Husna, kata sabar, ya tentu kamu akan diulang lagi. Itulah neraka. Sampai benar kata hatta yatabayyana, sampai jelaslah siapa dirimu. Allah al-Haq. Maka itulah amaliyahnya Abah ajak tekuk lidah untuk menyatakan dia yang hak. Allahu haqqun. Allahu hayyun. Allah lah yang hak. Allah lah yang nyata. Maka kenapa dia menyebutnya hakul mubin? Hakul itu nyata, mubin, jelas. Hatta yatabayyana Allah al-haq pada dirimu. Memang dalam proses perjalanannya akan bertahap. Itulah manusia diawali dengan Qadariyah, Mutajilah, Jabariyah, Mujassimah. Sampai yang mengaku dirinya ahli sunnah yang tidak pernah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Hanya ngaku doang. Ini juga hari ini. Walaupun ahli sunnah wal jamaah sudah lebih baik daripada Mutajilah. Karena ahli sunnah wal jamaah adalah gabungan antara Mu'tazilah dan Qadariyah. Qadariyah nggak salah. Mu'tazilah nggak salah. Bahkan Mujassimah pun nggak salah. Qadariyah pun nggak salah. Nanti kalau sudah kenal. Karena memang semuanya adalah si asbak kayu atau meja kayu yang sedang mengenali Robnya si kayu. Maka si meja kayu itu akan mengalami tahapan pemahaman. Pernah menjadi mujassimah. Maka tidak sedikit orang mengaku Allah. Saya Allah. Apa-apa. Demi Allah. Tidak akan murtad. Karena itu tentang belajar. Dia akan senyum pada dirimu. Karena kau sedang belajar, wahai hambaku. Tidak apa-apa. Akulah engkau. Kau akuilah diriku juga sebagai Tuhan. Nggak apa-apa. Kata Tuhan. Sebenarnya. Karena kau sedang belajar memahami Qadariyah.
hampir mirip dengan Mu'tazilah. Seolah-olah gerak ini ada pada gerak si wayang. Yang menentukan adalah si wayang. Gak apa-apa. Namanya juga proses belajar. Yang tidak boleh itu adalah sebagaimana firman Dia. Berhenti belajar. Berhenti membaca. Berhenti berpikir. Untuk mengenali dirimu. Sampai syu'aul basyirah yushhiduka kurbahu minka. Merasakan kedekatan. Pada apa? Pada sifatnya. Pada fiilnya. Karena fiilnya tidak akan nyata kecuali pada dirimu. Asmanya nggak nyata kecuali pada dirimu. Sifatnya tidak akan nyata kecuali pada diri kita. Sampailah hilang. Hilang. Sampai nanti adalah ainul basyirat tushhiduka adam biwujudi. Hilanglah pengakuan wujud dirimu karena wujud dirinya. Ini kan proses belajar. Maka kata ahli sunnah wal jamaah sekalipun belum selesai. Sebelum betul-betul walaupun sudah lebih baik daripada Mu'tazilah, sudah lebih baik dari Jabariyah, sudah lebih baik daripada nanti di penghujung akan Mujassimah kembali. Karena dia memang, maka tidak sedikit orang memahami tentang Mujassimah. Allah yadullah, Allah bertangan. Ini wajah tu Allah berwajah. Tidak salah ini juga sebenarnya. Karena nanti kamu akan kenal dengan wajah Tuhan sebagai alamat Tuhan di muka bumi ini. Dia menjadi wasilah. Dia adalah nur Tuhan yang berjalan di antara zombie-zombie, di antara orang-orang yang belum mengenali dirinya. Dia menjadi cahaya. Disebutlah istilah Nabi, Rasul, Mursyid. Allah menyatakan antara kalian cahayaku yang berjalan menerangi diri kalian. Disebutlah mereka itu arwah muqaddasah, arwah suci, arwah yang sudah tercerahkan, arwah yang sudah mengenali dirinya. Maka disinilah kata Abah, sebelum reinkarnasi kalian sempurna, ini adalah proses belajar pada setiap jiwa. Itulah ada istilah jiwa, ada istilah nyawa, ada istilah hidup, ada istilah mati. Maka sampailah nanti si jiwa man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Kenalah si jiwa itu pada dirinya. Kenalah dia pada Tuhannya itu. Sahabat. Jadi yang Abah sampaikan itu kalian akan sampaikan sendiri. Kalian akan lihat sendiri. Kalian akan temukan sendiri. Hatta yatabayyana, sampai jelaslah Allah al-haq nyata pada wujudmu itu. Ada yang bertanya ke Abah, kayaknya Abah, bahkan maaf para profesor yang datang ke rumah Abah, ahli fisika, ahli kimia, ahli genetika, ahli filologi, ahli antropologi, bahkan ahli kimia, ahli biologi, ahli matematika. Sekarang Abah sedang datangi para profesor itu. Karena mereka juga menemukan fenomena. Maaf, ya, kenapa Abah saya itu tahu semuanya? Seperti nanti kamu akan tahu semuanya. Karena kamu adalah dirinya. Kamu akan menyaksikannya. Kamu menyaksikan tajalli dirimu sendiri. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan bagi orang yang sudah telanjang. Muttaqin itu takwa. Makanya tadi kita ini harus mengerti ya, landasan ilmu mantik itu adalah kenapa harus dibuat ta'rif dulu. Nah, disinilah persoalannya. Juga karena manusia berhenti berpikir. Ta'rif. Arrafa yu'arrifu ta'rif. Maka ilmu mantik mengajarkan kepada kita dalam setiap perkara awalilah ta'rifnya dulu.
Arrafa yu'arifu ta'rif. Bagaimana membuat ta'rif? Jami'un. Jangan ada yang lain. Jami'un berarti mencakup. Mani'un. Jami'un. Dalam satu unity esah. Mani'un. Munakisun. Di balik kemanapun tetap aku. Mutaridun. Sehingga kamu adalah tiada lagi yang menolak dirimu sendiri. Mutarid. Taslim. Salima boleh. Salam boleh. Semua istilah-istilah. Jadi kalau tadi teman-teman tadi bertanya ke Abah dari semalam, Abah menyaksikan, mendengarkan dari obrolan Ramadan ya, yang mungkin barangkali tidak di live kan, tapi ada obrolan sekelompok orang-orang, termasuk diantaranya ada 4 profesor yang ikut. Fenomena Abah ini bagaimana gitu kan tadi. Kata Abah, kalau kamu masih tanya bagaimana Pak Prof, kamu tuh belum kenal siapa dirimu. Gitu. Kalau masih ada mengapa, itu wahai Pak Prof, kamu belum kenal siapa dirimu. Kalau kata bagaimana, maka disitulah para arif bilas berkata, pada saat engkau sudah fana, apa yang kau akan tanyakan mengapa? Apa yang kau tanyakan bagaimana? Maka Al-Quran begitu indahnya dia membimbing dari suratul Fatihah sebut Ummul Quran sampai An-Nas adalah perjalanan dirimu untuk memfanakan dirimu. Su'aul basyirah yushiduka kurbahu minka. Itu yang pertama. Wa ainul basyirati tushiduka adama li wujudi. Hilanglah wujud. Sampai hakul basyirah. Menyaksikan Allah bukan pada adamu dan bukan pada tidak adamu. Ini ya sahabat. Abah ingin mengajak karena inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan ini. Maka itulah kenapa nanti ada syahadat, sholat, itu nanti. Apakah zaman Nabi, bagaimana syahadat, sholat, zakat, puasanya Nabi Ibrahim? Kata Abah, Nabi Ibrahim biasa-biasa saja. Karena Tuhan mengajarkan padanya level di tingkat pada saat zamannya beliau. Sulaiman begitu, Daud begitu, Yahya begitu, Zakaria begitu, Musa begitu. Semuanya berada pada tahapan dalam rangka. Itulah maka kenapa dikisahkan dalam Al-Quran. Semuanya tentang mencari jati diri. Musa mencari jati diri sampai naik ke Bukit Turisin. Dan Musa sampai ngotot Robbi arini andur ilaika. Itulah kenapa Musa itu pada tingkat level degradasi warna Newton bahasanya, atau dalam frekuensi bahasa tasawuf itu Musa mengenali dirinya. Dia sedang belajar. Maka kisah Musa itu panjang. Dikisahkan ada tentang kesadaran ada pada nafsul mardiyah. Dan Harun pada nafsul rodiyah. Idris pada nafsul mutmainnah. Maka tadi siapapun kamu sudah darosa, belajar mengenali diri dan di luar diri, engkau Idris. Kau sudah membaca dan engkau sudah menemukan kebenaran dari proses belajarmu, maka surga. Itu surga. Maksud Idris berada di surga yang disebut kesadaran nafsul mutmainnah itu, kesadaran pada dirinya, kesadaran membaca dirinya, kesadaran membaca Tuhannya. Sudah mengerti siapa wujudku, apa kudratku, iradatku, sifatku, bahkan af'alku, asmaku, kalamku, sirku atau zatku. Idris itu sudah sampai dari darosa, membaca, sudah mengikro diri dan di luar diri. Itulah istilah Idris sudah sampai ke surga. Karena sudah sampai di situ siapapun dirimu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Kau kenali af'al Tuhanmu pada dirimu. Kau kenali asma Tuhanmu pada hatimu. Kau kenali sifat Tuhanmu
pada ruhmu. Dan kenali zat Tuhanmu pada sirmu. Jadilah kau Idris. Itulah yang dimaksud dengan jiwa yang sudah tenang. Itulah surga. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kepada siapapun, baik pada Adam, pada siapapun, sudah kenal dirinya. Karena tadi syu'aul basyirah adalah yushiduka kurbahu minka. Naiklah kepada syu'ainul basyirati tushiduka adama li wujudi. Tidak ada wujud ini. Kau sudah belajar, kau sudah takwa, sudah telanjang. Si meja kayu sudah kenal sebenar-benarnya aku wujudkan wujudnya kayu. Si meja kayu sudah kenal sebenarnya ternyata kalamku, kalamnya si kayu. Si meja kayu sudah kenal ternyata aku ini adalah kenyataan daripada si kayu. Aku tajali dari si kayu atau pada apapun. Mungkin si nasi kuning, nasi liwet menyadari aku ini tajalinya si beras. Aku pada wujudnya si beras. Aku bukan beras, tapi aku kenyataan wujud si beras. Tajalinya si beras. Hidupnya si beras. Gerak oleh si beras. Bahkan Tuhanku lah si beras. Kata nasi liwet. Kata nasi tumpeng. Karena seluruh isi alam ini ada sedang dia mengajarkan kepada kita tentang dirinya. Sampai pada Nabi bersabda, al-alamu mirat, apa namanya? Dia mengatakan, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu pintu untuk mengenali dirinya pada segala sesuatu. Maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda, kullu syai'in yarji'u ila sholih. Segala sesuatu kembalikan kepada wujud asalnya. Dialah yang awal. Inilah sahabat. Tapi manusia lantas keburu sibuk menyembahnya. Terjebak pada ritual sholatnya. Terjebak pada saum. Tapi yang ngerti apa mana saum. Terjebak mana sholat. Apa sebetulnya yang disebut sholat. Apa yang dimaksud as-sholat lidzikri. Sholat untuk ingat. Ingat pada apanya. Akhirnya banyak orang sekarang sholat. Tapi dia tidak mengerti apa mana qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Akhirnya maaf, sibuklah banyak-banyakan mencari pahala. Karena orang itu tidak mengerti makna sholat yang sholat. Baru sampai pada usolli, mengucapkan niat sholat. Tidak mengerti syahadat pertamanya. Kenapa tidak bisa sholat? Karena nggak bersyahadat sebetulnya. Padahal pada saat kamu sudah benar-benar sah zatnya, membaca dirimu. Siapa Allah, siapa Muhammad, nyata pada diri. Baru kau akan mengerti sholat. Setelah sholat, kau akan mengerti zakat. Apa yang kau zakatkan? Sudahkah kau zakatkan? Dari rasa pengakuan sampai tadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, sampai jadi darosa, sampai Idris yang sudah mampu membaca siapa dirinya, sampai dia sekarang Idris di sorga. Karena kalau bagi orang yang sudah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim, itulah sorga. Irji ila rabbika, nah tadi kembalilah pada Tuhanmu. Hei meja kayu, kembalilah pada kayu. Hei nasi liwet, kembalilah pada beras. Tadi semua. Hei kaca, gelas kaca, kembalilah pada kaca. Irji ila rabbiki. Rodiyata mardia, sekarang kamu sudah ridho ternyata. Kau sudah kenal dirimu. Siapa wujud dirimu? Apa gerak dirimu? Apa asma dirimu? Apa sifat dirimu? Sudah ada syariat pada dirimu. Torikot pada hatimu. Hakikat pada ruhmu. Dan makrifat pada sirmu. Irji ila rabbiki. Kembali. Itu bahasa lagi sesungguhnya. Tadi semua. Karena itu nggak ada bahasa itu sebetulnya. Datanglah ketenangan pada jiwamu. Pada saat dia hadir. Maka itulah zikirnya tadi dikatakan. Dari zikir ma'agoflatin. Dengan menyebutkan la ilaha illallah bahwa tiada ilah. Tiada sandaran.
Tiada tempat kamu bersandar, tiada tempat kamu hidup, tiada tempat kamu ada. Ilallah, kecuali dia. Tapi kamu belum kenal lagi pada dia. Baru sampai kepada zikir ma'agoflatin. Nyebut-nyebut nama dia, tidak apa-apa. Karena ini proses belajar yang sing penting, kata Abah, tidak boleh berhenti belajar. Mengenali dirimu, menyelam pada dirimu. Ini ya sahabat yang sedang diajarkan kepada kita. Irji'i ila rabbiki rodiyata martiya. Kamu sekarang sudah ridho. Sebenarnya wujud dirimu adalah wujud diriku. Hidup dirimu adalah hidup diriku. Adanya dirimu karena adanya diriku. Geraknya dirimu, kudrat pada irodatmu karena kudrat irodat diriku. Sampailah la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fihi. Tidak lagi keraguan. Tidak lagi ketakutan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kau sudah mengerti sebenarnya engkau hanya sarung golong yang sudah membuka sarungnya, yang sudah membuka bajunya, sehingga kamu hari ini telanjang. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu sudah ridho. Hari ini aku meridhoimu. Anta anak. Nah, la ilaha illallah masuk la ilaha illallah. Atau dari zikir ma'agoplatin kepada zikir ma'yakdotin. Allah, Allah. Seolah-olah kamu berkata. Masuklah lagi zikir ma'agoplatin kepada zikir ma'hudurin. Kau tipiskan dirimu. Keberadaan pengakuan dirimu. Maka dia sudah masuk pada zikir ma'hudur. Mulai dia hadir. Seberapa banyak dia hadir, sebanyak. Itu hukum Kepler. Bejana berhubungan, kau pindahkan isi gelas setengahnya, setengah itulah kesadaranmu akan naik. Dari semua, dari zikir ma'hudurin. Dari zikir ma'agoplatin kepada zikir ma'yakdotin, zikir ma'hudurin, sampailah zikir ma'agoibatin, sampailah zikir ma'musyahadah. Kau menyaksikan dirimu. Menyaksikan dia pada dirimu. Pada apanya? Pada fiilnya, pada tubuhmu. Kau liko secara dohir lewat jasadmu. Lewat apa? Bisa gerak sholatmu, bisa gerak kerjamu ke kantor, bisa gerak apapun tubuh ini. Seperti wayang menyadari sesungguhnya ini adalah gerak, ini milik dalang. Di situ ada kesadaran pada dirimu. Engkau menontonnya, engkau menyaksikannya. Dalang wujud. Dan itulah yang dikehendaki oleh dalang dari awal. Melepaskan pengakuan dari awal. Ya. Sahabat, barangkali itulah ya kalau Abah menjawab tadi, siapa Abah ini? Kenapa sekarang Abah seolah-olah melawan? Bukan melawan. Justru menyaksikan. Maka karena tidak semua orang sampai pada level itu, maka itulah Allah itu wujud. Allah itu ada wajahnya. Allah itu ada alamatnya. Cahaya tadi ada ujungnya. Dulu disebut nabi, disebut rasul, disebut mursyid. Seperti matahari yang memancarkan cahayanya. Kemudian cahaya itu ada menerangi sekelilingnya. Nah, mudah-mudahan kehadiran Abah ini untuk menerangi, untuk bangkit dari kegelapan. Waliyul ladina amanu wa amanu. Dan Allah, dia Allah menjadi pembimbing. Wali itu pembimbing. Allahu waliyul ladina amanu. Nah, cuma syaratnya untuk iman itu harus telanjang. Maka selalu iman, al-imanu uryanun, iman itu telanjang, walibasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Itulah yang disebut sibgot Allah. Pakaian Allah, liputan Allah, leburan Allah, pol Allah. Allah menyaksikan dirinya pada dirimu, pada fiilmu, pada gerakmu, pada diammu. Di situ kau sudah liko secara fiil, liko secara af'al. Yang nanti disebut dikir,
Siapa yang gerak? Nah, itu dikir. Liko. Liko bidawahir. Pada fiilmu. Disebutlah syariat. Nah, ini tadi semua. Jadi syariatnya bukan syariat dirimu. Gitu. Syariatnya sang dalang. Tadi semua. Ya. Liko. Liko dan asma'nya. Dia menyebut-nyebut nama dirinya pada hatimu. Kamu tuh berarti sudah liko dengan asma'nya. Masuk lagi ke dalam. Liko dengan sifatnya. Bukan sifatmu lagi. Tapi sifat dirinya. Sampai liko bizat. Itulah disebut. Ada fana. Ada makom fana billah. Ada makom bako billah. Makom fana billah adalah. Fana kepada Allah itu adalah. Tadi. Syu'aul basyiroh. Adalah. Yushhiduka. Kurbahu minka. Awalnya dekat. Rasa dekat. Yang diartikan dekat. Jangan diartikan dekatnya adalah. Gelas dengan gelas. Makhluk dengan makhluk. Dekat penyadaranmu dari semua. Barulah kata dia. Adalah. Ainul basyirah. Tushhiduka. Adam. Biwujudi. Hilangnya dirimu. Karena adanya dia. Karena ini nabi isbat. La ilaha illallah. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. Sampailah jadi la ilaha illa ana. Nah, kalau yang sudah anak itulah yang disebut Idris. Yang sudah belajar. Yang sudah menguliti. Sama yang ayat yang lain. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang sudah telanjang. Jiwa yang sudah habis pengakuan. Irji'i, pulanglah. Nah, itu bahasa pulang bukan berarti pulang dari kota A ke kota B. Pulanglah penyadaranmu. Nah, gitu. Sebenarnya gerakmu fi'ilku. Sebenarnya hatimu ada asmaku. Sebenarnya sifatmu ada sifatku. Sampai wujudlah aku menjadi si ana. La mawjuda illallah. Itu ya. Sahabat. Jadi siapapun dirimu udah sampai level itu, maka tidak lagi siksa kubur. Dan Abah menyampaikan hari ini, kata Abah, siksa kubur itu ada karena adanya dirimu. Siksa kubur itu ada karena masih ada sifatmu. Siksa kubur itu ada. Ya tadi. Dan itu bukan penyiksaan. Tetapi tidak tajalinya Allah pada dirimu karena keberadaan dirimu itu siksa kubur. Pada tubuhmu saat ini. Karena kau belum menemukan sorga. Belum sidroh al-muntaha. Belum jiwa yang tenang. Belum irji'i ila rabbiki. Belum. Itulah istilah siksa kubur. Neraka. Karena kamu berada pada kegelapan. Keluar dari orbitnya. Sebagaimana dia ingatkan. Wasamsi wa duha. Bagaimana waktu duha. Wal komari idatalah. Wa nafsi wa masawaha. Falhamaha pujuroha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkah. Nah itu. Beruntung yang sudah menelanjangi dirinya. Beruntung yang sudah melepaskan pengakuan dirinya. Beruntung yang sudah pengakuan pada hidupnya. Itu maksudnya. Beruntung. Tapi waqad khaba man dasah. Pasti rugi. Itulah siksa kubur. Pasti rugi. Hidupnya takut. Hidupnya ragu. Ilmunya tidak bercahaya. Akalnya terhijab. Maka muncullah kesulitan hidup. Itu neraka. Itu siksa kubur. Jadi siksa kubur itu bagi orang yang sudah mengenal dirinya adalah keberadaan dirinya. Itu sahabat. Jadi yang disebut siksa kubur itu, inilah kubur tubuh kita hari ini. Maka kenapa kata Allah bicara banyak tentang Ayub yang berpenyakit kulit awal tahapannya. Maka orang-orang yang masih ada dirinya, semakin tebal dirinya, maka penyakit kulitnya makin gatal. Kayaknya di dunia ini nggak ada yang benar. Tadi dia nggak sadar jadi hakim dan jaksa. Menilai, mengukur, menuduh, mengkafirkan, memurtadkan. Itu penyakit kulit. Karena yang kamu lihat selalu adalah kulitnya. Tidak apa-apa.
baik itu juga. Tapi jangan berhenti belajar karena engkau nanti tidak akan lagi penyakit kulit. Demikian pula juga Yakub buta. Karena cahaya mataharimu di dalam dadamu. Pada saat engkau buta, ya tentu itulah kenapa tentang cahaya hidup ini. Siapa yang punya cahaya, dia akan memantulkan nur Allah. Akal pun cahaya. Maka tadi ada syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Maka mana ada siksa kubur itu? Kalau kamu sudah sampai di situ, ya ada buat kamu yang belum sampai di situ. Cuma sayangnya orang takut dengan siksa kubur, tapi dia terus pertahankan kuburnya. Ini Abah bingung. Ya Abah pun nggak bingung sebenarnya gitu kan tadi. Karena bagaimana kamu akan menyaksikan siksa kubur itu pada dirimu, sementara engkau masih terhijab karena keberadaan tubuhmu. La hijabaka illa biwujudika. Bagaimana engkau nggak ada pada siksa kuburmu? Pada saat engkau yang kau saksikan adalah setiap makhluk hanya makhluk, gerak makhluk, fiil makhluk, hidup makhluk. Pasti ada siksa kubur, maka muncullah kamu penilaian. Itulah siksa kubur. Itulah kebutaan. Itulah kisah Allah juga tentang Ashabul Kahfi yang terkurung di dalam guha. Inilah guhanya. Itulah siksa kubur itu pada saat kamu ada pada guha tubuhmu itu. Karena tubuhmu itu bukan pada frekuensi dia. Tadi semua. Sementara sorga itu pada saat kamu sudah hilang frekuensi si tubuh itu. Kebahagiaan kamu akan diukur seberapa tebal keberadaan jasadmu itu. Pengakuan. Tadi semua. Dan ketakutanmu juga sama. Akan ada seberapa tebal keberadaan jasad. Ini sebenarnya yang sedang diajarkan Tuhan. Allah. Baik pada Quran, Injil, Taurat, Jabur, Weda, Tripitaka, apapun kitabmu. Karena sesungguhnya hanya satu saja dia. Jadi itu ya sahabatku. Jadi semua. Jadi ya. Maka bagi Abah, kalau seandainya barangkali Abah belum terlalu cepat menyampaikan, ya bagi Abah nggak ada masalah Abah menghilang kembali. Ya. Karena Abah tidak bisa menghilang. Tapi semua. Barangkali hari ini masih mengagetkan banyak orang. Tadi semua. Ya. Jadi itu ya sahabat, ini baru tatapan awal. Abah ingin sekarang ini adalah bukan lagi mengaji, tapi mengkaji. Supaya betul-betul kita ini. Maka banyak manusia sekarang ini hanya dari makhluk menuju makhluk itu di situ. Ya. La tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Kita disebut himar oleh Syai'illah. Hanyalah bergerak dari cangkang menuju cangkang, dari makhluk menuju makhluk, dari fiil menuju fiil, tidak masuk ke asma, dari asma menuju asma, tidak masuk ke sifat, dari sifat menuju sifat, tidak masuk kepada zat. Tentu kamu akan ada dalam kegelapan. Itulah dia sudah ingatkan Allah tadi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumat ila nur. Wah, itu makna itu. Mengeluarkan kamu yukhrijuhum dari tadi. Yang takut siksa kubur, yang takut neraka. Yukhrijuhum minadz zulumat. Yang takut miskin, yang takut mati. Minadz zulumat ila nur. Kepada cahaya. Allahu waliyul, Allah lah yang akan membimbing. Yang membawa, yang menggerakkan dari tadi. Merasa wujud, merasa hidup. Coba menafsirkannya dengan dia, akal dia. Yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Nggak usah lagi ngomongin asbabun nuzul. Inilah kadang-kadang manusia juga terjebak dengan itu. Karena kisahmu, dengan pada saat kisah Quran itu turun, kondisinya berbeda. Asbabnya beda. Ada sabab, ada musabab beda. Kenapa nggak ngejar-ngejar asbabun nuzul? Ini dulu dengan konsep dulu. Pada saat ayat itu turun, ada asbabun nuzul. Nggak semua ayat butuh asbabun nuzul. Karena memang nggak perlu sebenarnya. Karena setiap generasi, setiap zaman akan mengalami masalah yang berbeda.
persoalan yang berbeda. Setiap individu karena kelahirannya berbeda, akan berbeda juga waktu kematian. Ini juga bagi orang yang sadar, nggak mungkin Allah mematikan ini bareng kiamat. Ini juga karena orang nggak sadar, hanya orang-orang yang nggak mengerti tadi semua. Abah ingin membawa pada pencerahan supaya betul-betul kamu itu tidak lagi takut siksa kubur, tidak lagi takut mati, tidak lagi takut miskin, tidak lagi takut apapun. Mafi qalbi ghairullah. Karena kamu hanyalah Nur Muhammad yang diutus sallallahu. Hasbi Rabbi jalallah, mafi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Marilah pahami. Syahadatlah, masuklah sholat, zakatlah, masuklah saum, dan kamu akan otomatis haji. Kamu nanti akan mengerti sesungguhnya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji satu titik saja. Dengan satu helaan napasmu pun kau sudah lima-limanya satu, karena nggak mungkin dipisah. Kamu akan mengerti tentang rukun iman pada hidupmu, iman pada Allah, iman malaikat Allah, iman pada kitab Allah, iman pada Rasul Allah, iman pada hari akhir, iman pada qada dan qadar. Kalau sudah pada satu titik, barulah kamu sampai pada tatanan ihsan. Anta budallah ka'annaka taratuh. Kau menyembahnya seolah-olah kamu melihatnya. Maka ada bahasa ka'annaka, seolah-olah. Ya memang kamu yang bukan yang melihat, dia yang melihat lewat matamu. Dia yang ada pada adamu. Tapi kamu, dia itu kamu. Tapi kamu bukan dia. Sampai level. Inilah tentang level, tingkatan cahaya degradasi. Ya, sampailah hilang pengakuan dirimu. Inilah yang sedang Abah rasakan hari ini. Ya, maka kau akan mengerti segala apapun. Karena kamu bukan kamu. Sudah mengatakan, ana, aku, ana. La ilaha illallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Duduk pun kamu dzikir. Duduk pun kamu salat. Duduk pun kamu doa. Karena da'aya da'u itu hadir. Kamu sudah ada ya udu kembali. Sekarang tinggallah ayyadayu ayyidu. Kamu sekarang pesta. Merasakan surganya. Kamu hanya akan ditarik setiap hari adalah pada keindahannya. Nur jamalnya. Nur kamalnya. Ya. Itu saja sahabat. Ya. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti berpikir. Karena berpikir lebih baik daripada ibadahmu 1000 tahun. Maka hanya orang-orang yang belum menemukan kesadaran kenapa bicara pahala, bicara surga. Semua ada. Pahala itu ada. Yang disebut pahala ajron adima itu ada. Dan yang disebutkan dengan surga itu ada. Yang disebut neraka itu ada. Siksa kubur itu ada. Tapi konsepnya tidak seperti kamu bayangkan. Tuh. Pahala itu yang disebut pahala pada saat engkau tadi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz dzulumat ilan nur. Wah, pahalanya itu kamu akan nampaklah di matamu segalanya. La raiba fihi. Rizki nampak, ilmu nampak, keyakinan muncul. Itulah pahala. Pahala itu. Pada saat kamu berpindah dari gelap ke terang, kamu dapatkan pahala. Kamu mendapatkan Allah. Sifat Allah tajalli. Itulah pahala. Tapi yang disebut dosa itu justru itu kebalikannya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang tertutup. Setelah tertutup, setelah gelap, apa? Itulah dosa. Jadi istilah dosa dan pahala itu pada saat kau sudah berada pada frekuensinya, kau mendapatkan ketenangan karena nampak di matamu la raiba fihi. Adapun dosa itu penghalang dirimu. Jadi Tuhan bukan untuk menyiksamu. Ini yang harus dipahami sahabat. Ya. Istilah dosa itu karena walladzina kafaru.
Yukhrijuhum minan nur, kebalikannya. Kau keluar dari orbitnya, kau keluar dari sunatullahnya. Dari sunnah. Coba aja kamu jajal. Ruangan sini adem, ruangan ini pakai AC, ruangan ini sengaja kamu panaskan kayak sauna. Nah, sauna, contoh sauna dengan jacuzzi yang ada air dingin. Pada saat kau keluar dari sauna panas itu ada pahala. Pindahlah ke jacuzzi yang dingin. Sauna sudah ada di situ, dingin di situ, panas pun di situ. Siapa yang memilih? Kau keluar dari orbitnya, kau ketemu neraka. Kau masuk pada orbitnya, kau ketemu surga. Tuh. Jadi istilah neraka, siksa kubur adalah kau keluar pada orbit. Dia juga itu. Tapi dengan jalal dan koharnya. Dengan ketidaknyamanan. Itu saja Tuhan bicara siksa kubur, neraka, barja, alam hisab. Istilah-istilah. Ya. Sahabat, itu saja, barangkali sehat semua. Mudah-mudahan Abah akan terus berikan penyadaran yang lebih heart to heart, ya. Yang terkadang sekarang ini dia yang sedang marah. Siapapun dimakinya. Ya. Ya, dan ini semua berlaku pada siapapun. Bagaimana Tuhan Abdul Qadir memarahi manusia. Hei mal'un, hei laknatullah. Coba kamu lihat kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Kamu saksikan bagaimana dia seolah-olah marah. Abah pun begitu. Bukan Abah. Kadang-kadang ada sahabat yang ke rumah menonton. Oh, Bah. Ya. Ya. Jadi bukan marah. Ya. Dia sedang ingin menyayangimu. Coba kamu baca kisah-kisah ulama itu. Ternyata siapapun kamu akan mengalami fase-fase di mana kau harus mencerminkan sifat jalal dia dan kohar dia. Saking sayangnya. Cepatlah keluar seolah-olah dari sauna itu. Pindahlah ke jacuzzi yang adem, yang sejuk, yang tenang, yang tentram. Kenapa kamu itu? Kenapa kamu itu? Ah, itu seolah begitu. Dan adalah manusia akhirnya mengumpul-ngumpul pahala dan takut dengan dosa. Karena nggak ngerti konsep pahala dan dosa. Nggak ngerti konsep siksa kubur. Nggak ngerti konsep barjah, nggak ngerti konsep sirotol mustaqim. Inilah penyebabnya. Sehat semua, ya. Sehat panjenengan semua, sekali lagi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena Abah ingin semuanya bahagia. Itu saja, sehat sahabat, ya. Hope is everything is good, ya, for everybody. Ayo terus kenali dirimu untuk kau keluar dari kegelapanmu, untuk kau bebas dari siksa kuburmu. Supaya kau sekarang keluar dari nerakamu. Supaya dari sekarang kau masuk dalam surga. Abah sedang mengajak semuanya. Ayo ke surga sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.